Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim li abi wa ummi warhamhuma kama rabbayani shaghira. Shadaqallahul azim. Para jamaah kaum muslimin muslimat, khususnya para mitra jamaah KPPBU IKBS yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini akan kembali berbagi kebaikan dalam acara nasuha. Nah, nasihat untuk sahabat kali ini akan mengutip salah satu tulisan di laman Facebook karya Kanah binti Sadilah. Beliau membagikan suatu kisah nasihat yang sangat menginspirasi, yaitu nilai suatu ajaran kehidupan dalam interaksi sosial kemasyarakatan yang perlu kita ambil pelajaran dari kisahnya ini, yang bertema nilai kasih seorang ayah. Baiklah, selengkapnya dari kisah nasihat untuk sahabat ini kita simak yuk bareng-bareng di bawah ini. Seorang anak menelepon ayahnya yang tinggal pisah rumah dengannya dan ibunya. Pagi itu ibunya sakit dan tidak bisa mengantar anaknya ke sekolah seperti biasanya. Jarak sekolahnya 1 kilometer dari rumahnya dan si anak bertubuh lemah. Pagi itu jam 6 si anak menelepon ayahnya. "Anak, ayah, antarkan aku ke sekolah." Jawab ayahnya, "Ibumu kemana, nak?" "Anak, ibu sakit ayah, tidak bisa mengantarkan aku ke sekolah. Kali ini ayahlah yang antarkan aku ke sekolah." Kata ayahnya, "Ayah tidak bisa, nak. Ayah nanti terlambat ke kantor. Kamu naik angkot saja ke sana atau naik ojek." Anaknya menjawab, "Ayah, uang ibu hanya tinggal 10.000 rupiah. Ibu sakit, kami pun belum makan pagi dari tadi. Tak ada apa-apa di rumah. Kalau aku pakai untuk ongkos, kasihan ibu sakit belum makan. Juga adik-adik nanti makan apa, ayah?" Jawab ayahnya, "Ya sudah, kamu jalan kaki saja ke sekolah. Ayah juga dulu ke sekolah jalan kaki. Kamu anak laki-laki harus kuat." Jawab anaknya, "Ya sudah ya, terima kasih kalau begitu, ayah." Nah, si anak mengakhiri teleponnya dengan ayahnya. Dihapusnya air mata di sudut matanya itu, lalu berbalik masuk kamar. Ketika ibunya menatap wajahnya, dia tersenyum. Kata ibunya, "Apa kata ayahmu, nak?" Jawab anaknya, "Kata ayah, ya ibu, ayah kali ini yang antar aku ke sekolah." Ibunya berbicara lagi, "Baguslah, nak, kalau begitu. Sekolahmu jauh, kamu akan kelelahan kalau harus berjalan kaki. Doakan ibu lekas sembuh ya. biar besok ibu bisa antar kau ke sekolah. Jawab anaknya,
Ya ibu, ibu tenang saja. Ayah yang antar. Ayah bilang aku tunggu di depan gang supaya cepat, Bu. Jawab ibunya. Berangkatlah kalau begitu, nak. Belajar yang rajin, yang semangat ya. Ibu anaknya menjawab, iya ibu. Tahun berganti tahun, kenangan itu tertanam dalam ingatan si anak. Dia sekolah sampai pasca sarjana dengan biaya beasiswa. Setelah lulus dia bekerja di perusahaan asing dengan gaji yang sangat besar. Dengan penghasilannya itu dia membiayai hidup ibunya, membantu menyekolahkan adik-adiknya sampai sarjana. Suatu hari saat di kantor, ayahnya telepon. Tanya anaknya, ada apa ayah? Ayahnya, nah, ayah sakit, tidak ada yang membantu mengantarkan ayah. Kamu kan anak ayah, masa orang tua sakit kamu tidak mau bantu mengurus? Jawab anaknya, ayah, bukankah ayah yang mengajarkan aku mengurus diri sendiri? Bukankah ayah yang mengajarkan aku bahwa pekerjaan lebih penting daripada istri sakit dan anak? Ayah, aku masih ingat suatu pagi aku menelepon ayah minta antarkan ke sekolah aku. Waktu itu ibu harus kuat dan ayah katakan ayah pun dulu berjalan kaki ke sekolah. Maka aku belajar bahwa karena ayah lakukan demikian, maka aku pun harus lakukan hal yang sama. Saat aku sakit pun hanya ibu yang ada mengurusku. Saat aku membutuhkan ayah, aku ingat kata ayah, anak laki-laki harus kuat. Ayah tahu lagi, hari itu pertama aku berbohong kepada ibu ayah. Aku katakan, iya ibu ayah yang akan antarkan aku ke sekolah dan meminta aku menunggu di depan gang. Tapi ayah tahu aku jalan kaki seperti yang ayah suruh. Di tengah jalan ibu menyusul dengan sepeda. Ibu bisa tahu aku berbohong ayah. Dengan tubuh sakitnya ibu mengayuh sepeda mengantarkan aku ke sekolah. Ayah mengajarkan aku pekerjaan adalah yang utama. Ayah mengajarkan aku kalau ayah saja bisa, maka walau tubuhku lemah, aku harus juga bisa. Kalau ayah bisa ajarkan itu, maka ayah pun harus bisa. Si ayah terdiam, sepi di seberang telepon. Baru disadarinya betapa dalam luka yang ditorehkannya di hati anaknya itu. Anak adalah didikan orang tua. Bagaimana kita bersikap memperlakukan mereka? Kita sama saja sedang mengajarkan mereka bagaimana memperlakukan kita kelak ketika kita tua dan apakah si anak dosa? Mungkin. Apakah si anak durhaka? Barangkali. Yang jelas ayahnya yang membuat anaknya demikian, dan kelak orang tua membuat pertanggungjawabannya masing-masing pada saat kali si empunya finishnya hanya di kematian. Semoga berikutnya sahabat, kita berlanjut ke bahasan. Ini ada tulisan bagus, tulisan yang sangat menginspirasi dan menarik untuk disimak. Tema nasuha selanjutnya adalah masih berhubungan dengan bahasan yang tadi, yaitu nilai kasih seorang ayah sedang mengobrol dengan anak perempuannya. Kata ibunya,
cinta ayahmu kepadamu luar biasa nak, tetapi lebih banyak disimpan dalam hati karena kau perempuan, katanya. Aku mendengarkan ibu dengan heran. Ketika kau melanjutkan kuliah ke Jakarta dan aku bersama ayahmu mengantarmu ke stasiun, kau dan aku saling berpelukan. Ayahmu hanya memandang. Dia bilang juga ingin memelukmu, tapi sebagai laki-laki tak lazim memeluk anak perempuan di depan banyak orang. Maka dia hanya menjabat tanganmu lalu berdiri tanpa sampai kereta itu menghilang, katanya. Ibu memang sering meneleponmu. Tahukah sesak? Mungkin karena haru atau rasa bersalah. Jujur saja, selama ini kepada ibu aku lebih dekat dan perhatianku lebih besar. Sekarang tergambar kembali kasih sayang ayah kepadaku. Aku teringat ketika naik kelas 2 SMP, aku minta dibelikan tas. Ibu bilang ayah belum punya uang. Tetapi sore itu ayah pulang membawa tas yang kuminta. Ibu heran. Ya, tidak jadi ke dokter? Hanya ibu. Kapan-kapan saja mah. Nanti minum jahe juga, batuk ayah akan hilang sendiri, kata ayah. Rupanya biaya ke dokter, uangnya untuk membeli tasku, memberi kegembiraan hatiku dengan mengorbankan kesehatannya. Dulu setelah proses akad nikah selesai, ayahmu bergegas masuk kamar. Kamu tahu apa yang dilakukan ayah? Tanya ibu. Aku menggeleng. Ayahmu sujud syukur nak, sambil berdoa untukmu. Air matanya membasahi sajadah. Dia mohon agar Allah melimpahkan kebahagiaan dalam hidupmu. Sekiranya kau dilimpahi kenikmatan, dia mohon tidak membuatmu lupa zikir kepadanya. Sekiranya diberi cobaan, mohon cobaan itu adalah cara Tuhan meningkatkan kualitas hidupmu. Nah, lama sekali dia sujud sambil terisak. Ibu mengingatkan banyak tamu kepada ayah menunggu. Dia lalu keluar dengan senyuman tanpa ada bekas air di pelupuk matanya. Mendengar semua itu, air mataku tak tertahankan lagi, tumpah membasahi pipi. Dari kamar terdengar ayah batuk lagi. Aku bergegas menemui ayah sambil membersihkan air mata. Kau habis menangis? Ayahku menatapnya ayahku. Sambil ayah menatapku melihat sisa air di mataku. Oh tidak ayah, aku tertawarnya. Ku pijit betisnya lalu pundaknya. Pijitanmu enak sekali seperti ibumu, kata ayahku sambil tersenyum. Aku tahu meski sakit, ayah tetap ingin menyenangkan hatiku dengan pujian. Itulah pertama kali aku memijit ayah. Aku melihat betapa gembira wajah ayah. Aku terharu. Besok suamiku menyusulku
ambil cuti seminggu seperti aku. Nanti sore ayahku antar ke dokter. Kataku, ayah, aku menolak. Ini hanya batuk ringan, nak. Nanti akan sembuh sendiri, kata ayah. Aku menolak. Harus ke dokter, ayah. Aku pulang memang ingin membawa ayah ke dokter. Mohon jangan ditolak keinginanku ini. Aku berbohong, ayah, ke dia. Sebenarnya aku pulang hanya ingin berlibur, bukan ke dokter. Tapi aku berbohong agar ayah mau bawa ke dokter. Aku bawa ayah ke dokter spesialis. Ayah protes lagi. Dia minta dokter umum yang lebih murah. Aku hanya tersenyum. Hasil pemeriksaan ayah harus masuk rumah sakit hari itu juga. Aku bawa ke rumah sakit terbaik di kotaku. Ibu bertanya setengah protes, dari mana biayanya, nak? Aku yang menanggung seluruhnya, Bu. Sejak muda ayah sudah bekerja keras mencari uang untukku. Ini saatnya aku mencari uang untuk ayah. Aku bisa, aku mau, aku bisa, Bu. Kepada dokter aku berbisik, tolong lakukan yang terbaik untuk ayahku, dok. Jangan pertimbangkan biayanya. Dan dokter pun tersenyum. Ketika ayah sudah di rumah dan aku pamit pulang, aku tidak menyalami, tapi merangkul dengan erat untuk membayar keinginannya di stasiun dulu. Seringlah ayah meneleponku. Jangan hanya ibu, kataku. Ibu mengelipkan mata sambil tersenyum. Dalam perjalanan pulang, aku berpikir berapa banyak anak yang tidak paham dengan ayahnya seperti aku. Selama ini aku tidak paham betapa besar cinta ayah kepadaku. Hari-hari berikutnya aku selalu berdoa. Namun kini dengan perasaan berbeda terbayang ketika ayah bersujud pada hari pernikahanku. Sampai saja basah dengan air mata, betapa besar cinta kasih sayang seorang ayah. Tidaklah jauh berbeda dengan cinta kasih seorang ibu. Semoga Allah masih memberikan waktu yang cukup untuk aku bisa lebih lama lagi memijit kaki ayah, memeluk dan menumpahkan cintaku pada ayah seperti cintaku pada ibu. Amin. Rabbi birli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sempurnakanlah dosa, ampunilah segala dosaku, juga dosa orang tua. Jagalah mereka seperti mereka merawat kedua kecil. Amin, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Nah, segitu saja dulu, sahabat. Nasihat sahabat yang mudah-mudahan dari dua tema ini bisa memberikan banyak manfaat serta inspirasi bagi kita untuk mengenal diri kita dalam muhasabah diri kita yang terbaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.